Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama berusaha meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan kita, menambah ilmu agama kita dengan cara kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga usaha kita untuk terus belajar ini dimudahkan oleh Allah untuk membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai pada umumnya. Dan semoga pula usaha kita ini tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh yang diterima, yang akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari akhirat. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus, pembersihan hati, membersihkan jiwa, yang mana kita membaca sebuah buku kecil karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala yang berjudul Ashru Qawaid fi tazkiyatin nafas, 10 kaidah dalam membersihkan jiwa. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dan mendengarkan pemaparan Syekh Abdul Razak pada kaidah yang kelima dan keenam. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membaca kaidah yang ketujuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai membaca kaidah yang baru, kita terus mengulang-ulang semua kaidah yang telah kita baca agar menjadi hal yang selalu kita ingat atau bahkan bisa kita hafal, sehingga kita bisa terus mengambil manfaat dari kaidah-kaidah yang beliau sampaikan. Kaidah yang pertama dalam buku kecil ini beliau mengatakan At-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid adalah pondasi utama yang membersihkan jiwa. Tauhid adalah pondasi utama yang membersihkan jiwa. Kemudian pada kaidah yang kedua beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci kebersihan jiwa. Doa adalah kunci kebersihan jiwa. Adapun kaidah yang ketiga, beliau mengatakan Al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'an adalah sumber pembersihan jiwa. Al-Qur'an adalah sumber kebersihan jiwa. Kemudian kaidah yang keempat, ittikhadul uswati wal qudwah. Menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, menjadikan beliau sebagai teladan dalam cara dan usaha membersihkan jiwa. Kemudian yang kelima, at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Membersihkan jiwa itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, mengosongkan diri, membersihkan diri, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dan yang kedua, menghiasi diri, menyibukkan diri dengan amal-amal ketaatan. Membersihkan jiwa itu
dengan cara melakukan dua hal. Yang pertama menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, dan yang kedua menyibukkan diri dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian yang keenam, yang terakhir kita bahas kemarin, ighlaqul manafidhil lati takhruj bil insani 'anit tazkiyah wa tub'iduhu 'anil fadilah wa tuqi'uhu fir radilah. Menutup segala celah yang bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan-perbuatan dosa. Menutup segala celah yang bisa menjatuhkan seorang hamba, menjerumuskan seorang hamba kepada perbuatan-perbuatan dosa. Yang mana pada pertemuan lalu telah kita bahas, celah yang paling utama untuk kita tutup adalah mata dan kemaluan. Dua celah itu yang seringkali menjerumuskan seorang hamba ke dalam api neraka. Naam. Adapun kaidah yang ketujuh yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tadzakkurul mauti wa liqa'illahi azza wa jal. Mengingat kematian dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian dan mengingat hari kebangkitan di mana kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membuka pembahasannya ini dengan menyebutkan sebuah ayat, yaitu ayat ke-18 dari surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah disiapkan untuk hari esok, apa yang telah disiapkan untuk hari akhiratnya. Begitu pula beliau menyebutkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu maut, kematian. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahul jami'. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dua dalil tersebut mengingatkan kita semuanya untuk senantiasa mengingat kematian. Untuk senantiasa meyakini dalam diri kita bahwa hidup kita tidak lama di dunia ini. Bahwa saya, bahwa Anda, mereka dan siapapun yang hidup di dunia ini semuanya akan mati dan semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa amalnya masing-masing. Tidak akan ada amal yang tertukar. Tidak akan ada dosa yang tertukar pula. Semuanya akan membawa pahalanya masing-masing dan akan membawa dosanya masing-masing menghadap kepada Allah untuk mendapatkan haknya masing-masing. Tidak ada hak yang akan tertukar. Jika kita memang hamba yang berhak untuk dimasukkan ke dalam surga, maka insya Allah kita pun akan mendapatkannya, dan itu senantiasa kita mohon kepada Allah. Namun sebaliknya, wal'iyadzubillah, jika kita ternyata menjadi orang yang layak dilemparkan ke dalam api neraka, maka tidak mungkin hukuman itu akan meleset dan akan menimpa orang lain. Hukuman itu pasti akan menimpa kita. Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana dalam segala keputusannya, tidak pernah salah dan tidak pernah meleset. Oleh karenanya, dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kita semuanya yang pertama kali agar kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah semaksimal mungkin dan menjauhi larangan-larangan Allah semuanya. Kita jauhi sejauh-jauhnya. Segala hal, segala perantara, segala jalan yang membuat kita bisa melanggar larangan Allah harus kita jauhi. Kemudian Allah memerintahkan kita dalam ayat tersebut untuk melihat, untuk mengingat, untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apa kiranya yang telah kita siapkan untuk nanti menempuh perjalanan yang sangat-sangat jauh di hari akhirat.
Apakah bekal amal kebaikan yang telah kita siapkan dengan semaksimal mungkin? Ataukah sebaliknya justru kita penuh dengan dosa, justru kita sibuk dengan amal-amal yang dimurkai oleh Allah, kita sibuk menuruti hawa nafsu kita sendiri, kita sibuk mengikuti langkah-langkah syaitan, kita sibuk meniru orang-orang yang jauh dari syariat Allah. Wal'iyadu billahi min dhalik. Maka ayat seperti itu harus sering-sering kita baca, kita ingatkan diri kita masing-masing agar kita terus mengingat perintah Allah ini, yaitu kita diperintahkan untuk bertakwa dan agar kita senantiasa mengingat dan melihat bekal yang telah kita siapkan. Karena memang perjalanan akhirat sangat-sangat jauh dan sangat-sangat panjang. Jika bekal kita tidak cukup sampai kita menuju ridha Allah yaitu surga, maka kita akan menjadi orang-orang yang sengsara wal'iyadu billahi min dhalik. Begitu pula dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di awal pembahasannya ini, Rasulullah SAW memerintahkan seluruh umatnya untuk sering-sering mengingat kematian, agar dengan mengingat kematian itu hati kita menjadi lembut, agar dengan mengingat kematian itu dorongan hawa nafsu untuk berbuat maksiat menjadi redup, agar dengan mengingat kematian itu kita tidak tergoda dengan bisikan-bisikan syaitan. Karena siapapun kita, dimanapun kita tinggal, betapa tinggi jabatan yang kita miliki, kita semuanya sangat berpotensi untuk dijerumuskan oleh syaitan ke dalam api neraka, dengan digoda, dengan dibisiki untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Di antara cara, di antara trik yang bisa kita lakukan agar bisikan syaitan itu meredup, kita bisa menangkalnya, kita bisa menghilangkannya dari diri kita, adalah dengan kita banyak-banyak mengingat kematian. Dengan banyak-banyak mengingat bahwa kita di dunia tidaklah lama. Mungkin hanya 60 tahun atau 70 tahun seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan sedikit sekali di antara kita yang akan mendapatkan jatah lebih dari itu. Dan kita walhamdulillah telah melewati separuh dari jatah tersebut. Tersisa di hadapan kita separuh lagi jatah kita untuk hidup di dunia ini. Tentunya harus betul-betul kita maksimalkan untuk beramal soleh. Itulah kaidah yang ketujuh, mengajak kita untuk senantiasa mengingat kematian dan mengingat bahwasanya kita semuanya akan menghadap kepada Allah membawa bekal kita masing-masing. Dengan itu kita insya Allah akan memiliki hati yang lembut, hati yang bersih, jauh dari kotoran-kotoran maksiat, jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Naam. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala kemudian mengatakan, menjelaskan lebih panjang lebar lagi kaidah ini. Pertama, beliau mengingatkan bahwasanya kematian itu adalah pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Beliau mengatakan, al-mautu huwal faisalu baina hadhihi ad-dari wa daril qarar. Kematian adalah pemisah antara kehidupan ini dengan kehidupan akhirat, dengan kehidupan yang abadi. Wal fasilu baina waqtil amali wal jazai alaih. Pemisah antara kesempatan untuk beramal dan waktu menerima balasan atas segala amal yang telah kita kerjakan. Wa huwal haddul fariqu baina taqdimiz zad wa mulaqati jazaihi. Dia adalah pemisah antara waktu kita bisa mengerjakan amal-amal soleh dan waktu untuk menerima balasan atas segala amal tersebut. Fala majala ba'dahu lit-taubati wal istighfari minas sayyi'at. Setelah kematian itu tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala perbuatan dosa. Wala majala ba'dahu lil istikthari minal hasanat. Tidak ada pula kesempatan bagi kita setelah kematian untuk menambah amal-amal kebaikan. Itu yang harus kita ingat. Kematian adalah pemisah dan pemutus
antara dua negeri yang sangat berbeda. Negeri dunia atau kehidupan dunia, di mana kita bisa mengerjakan segala amal soleh yang kita inginkan. Amal soleh dengan fisik kita, sholat misalnya, puasa misalnya, amal soleh dengan harta kita, infak, sedekah, zakat, wakaf, amal soleh dengan pikiran kita, menyampaikan usulan-usulan yang membangun untuk terwujudnya sebuah kebaikan. Dan segala amal soleh yang bisa kita lakukan itu adalah negeri dunia. Namun setelah kematian, semua itu sudah terputus dan tertutup. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal soleh sedikit pun. Sama sekali tidak bisa kita menambah amal kebaikan setelah kita meninggal dunia. Karena setelah kita meninggal dunia, yang ada adalah perhitungan amal. Sebaliknya, tidak bisa pula kita setelah meninggal itu kita memohon ampun dari segala dosa. Tidak bisa ketika seorang hamba sudah melihat betapa ngerinya siksa kubur, baru kemudian dia bertaubat, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah dia lakukan. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Baik dosa yang berbau syubhat maupun syahwat. Baik yang dilakukan siang maupun malam. Baik dosa yang merugikan dirinya sendiri ataupun dosa yang merugikan orang lain. Baik dosa yang melanggar hak sesama manusia ataupun hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa yang dia lakukan, tidak bisa lagi dia mohon ampun kepada Allah setelah dia mati. Yang ada tinggal dia dihitung amalnya oleh Allah dan melihat apakah dia berhak menjadi hamba yang diridhoi ataukah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-18. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Dan taubat itu tidak berlaku bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk. Kemudian setelah dia bertemu dengan kematian, setelah dia dijemput oleh kematian, dia berkata, aku bertaubat sekarang. Saya ulangi, Allah berfirman dalam ayat ini, taubat itu tidak berlaku bagi orang-orang yang melakukan amal keburukan. Kemudian setelah dia dijemput oleh kematian, dia berkata, aku bertaubat sekarang. Taubat seperti itu tidak berlaku dan tidak berguna sama sekali. Setelah dia mati, setelah dia mengetahui dan melihat siksa pedih yang telah menunggu dia, baru dia bertaubat kepada Allah. Taubat seperti itu tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kesempatan beramal ini hanya satu kali. Tidak ada kesempatan kedua, apalagi ketiga. Kesempatan kita beramal adalah ketika kita masih di dunia ini. Kesempatan kita untuk bersabar menghindari perbuatan maksiat pun juga hanya satu kali di dunia ini saja. Setelah kita masuk ke alam barzakh, yang mana itu adalah awal permulaan dari negeri akhirat, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk menambah amal kebaikan maupun mohon ampun dan beristighfar atas segala kesalahan dan perbuatan dosa. Maka kesempatan yang hanya satu kali ini saja, wajib kiranya kita memanfaatkannya dengan baik. Terus diingat bahwa kita hanya sebentar hidup di dunia, kesempatan beramal pun hanya terbatas. Karena kita semuanya memiliki keterbatasan. Umur kita terbatas. Kekuatan kita, kekuatan fisik kita untuk beramal soleh itu sangat terbatas. Melaksanakan sholat fardu 5 waktu saja sudah sering kita merasa kelelahan. Ditambah sedikit sholat sunnah, tambah kelelahan lagi. Begitu pula harta kita pun terbatas. Kita menunaikan zakat sudah merasa berat. Sedikit berinfak bersedekah lebih berat lagi. Begitu dengan semua potensi yang kita miliki, semuanya adalah terbatas. Maka yang sangat-sangat terbatas ini harus kita manfaatkan dengan baik. Kita sudah memiliki kesempatan hanya satu kali saja, ditambah lagi dengan
kekuatan kita yang sangat terbatas dan potensi semua yang kita miliki itu sangat terbatas, harus benar-benar harus kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai kesempatan yang sekali ini ternyata membuat kita hidup sengsara selama-lamanya, wal'iyadzubillah. Dan itu tidak sedikit hamba-hamba yang seperti itu, yang dalam kehidupan duniawinya dia mengikuti hawa nafsu, mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia tahu bahwa di sana ada negeri akhirat, tapi dia tidak merasa takut, dia merasa santai saja, merasa bekalnya sudah cukup, merasa perbuatan dosa yang dia lakukan tidak begitu besar. Akhirnya dia nekat memberanikan diri melanggar larangan-larangan Allah. Akhirnya dia nanti di akhirat wal'iyadzubillah menjadi hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan kita agar menjadi hamba-hamba yang berhati-hati di dunia ini, menjadi orang-orang yang betul-betul berusaha semaksimal mungkin menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama yang diingatkan oleh Syekh Abdul Razak, bahwasanya maut, bahwasanya ajal, kematian itu adalah pemisah antara dua negeri yang sangat berbeda. Negeri untuk beramal dan negeri untuk memperhitungkan segala amal kita. Maka harus berhati-hati dan kita betul-betul memaksimalkan segala apa yang kita miliki untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mati tidak ada kesempatan lagi. Beramal soleh sedikit pun tidak ada. Begitu pula untuk memohon ampun atas segala dosa pun tidak ada. Maka kita harus memperbanyak amal soleh dan banyak-banyak beristighfar atas segala dosa yang telah kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua yang diingatkan oleh Syekh Abdul Razak dalam pembahasan ini terkait dengan kematian, beliau mengatakan thumma huwa mudrikun kullan nas. Yang perlu diingat pula bahwa kematian itu akan menimpa semua orang. Kematian itu akan dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. La mahalah, tidak ada keraguan sedikit pun. Betapa kuat fisik kita, kita tetap akan mati. Betapa banyak harta yang kita miliki, kita pun akan mati. Betapa tinggi status sosial kita pun kita akan mati. Naam, betapa menawan rupa kita, kita pun tetap akan mati. Naam, betapa kita dihormati oleh orang lain, disegani oleh orang lain, tetap saja kita semua akan mati. Tidak ada yang tidak mati dari kita. Semuanya akan mati, maka kita harus betul-betul berhati-hati. Syekh Abdul Razak mengingatkan kita dengan menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maksudnya kematian yang kalian hindari, benar-benar tetap akan menjumpai kalian. Artinya Allah mengingatkan kepada kita bahwa kematian yang selama ini ditakuti dan dihindari oleh banyak orang, namun tetap saja semua kita akan mati. Naam. Bukankah banyak di antara orang, naam, yang merasa sehat-sehat saja namun ternyata dia mati. Merasa tidak ada masalah namun ternyata dia pun juga mati. Naam. Kita harus mengingat pesan-pesan yang seperti ini, bahwasanya Allah mengatakan kematian yang senantiasa kalian hindari. Banyak orang yang senantiasa mengolah fisiknya agar terus sehat, tidak sakit, terus fit, naam, tidak jatuh sakit, naam. Namun ternyata pun dia akan mati. Kemudian yang kedua, Syekh Abdul Razak mengingatkan kita dalam hal ini dengan menyebutkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya, dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Sekalipun kalian berada di dalam benteng yang kuat, sekalipun kalian berada di bangunan tinggi menjulang dan sangat kuat. Dua ayat tersebut disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala untuk mengingatkan kita bahwasanya tidak ada seorang pun dari kita yang akan bisa menghindari kematian. Siapapun di antara kita, baik yang soleh maupun yang tidak soleh, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang berkulit
gelap ataupun yang berkulit cerah, baik yang miskin maupun yang kaya. Siapapun kita semuanya akan mati. Oleh karenanya kita tidak boleh menjadi hamba yang sembrono, menjadi hamba yang melalaikan syariat Allah, menjadi hamba yang meremehkan perintah-perintah Allah, menjadi hamba yang mengesampingkan larangan-larangan Allah, akhirnya berani melanggar larangan-larangan tersebut. Sifat tidak hati-hati seperti itu akan mengorbankan diri kita sendiri. Naam. Orang yang tidak berhati-hati dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Di dunia dia akan menjadi orang yang tidak bermanfaat karena dia tidak berjalan sesuai dengan aturan Allah. Misalnya orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Naam. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, kita lihat kehidupan mereka tidak bahagia karena tidak mendapat cahaya petunjuk Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu nurun." Naam, salat adalah cahaya. Cahaya yang menerangi jalan kehidupan seorang hamba. Jika seorang hamba itu rutin mengerjakan salat fardu 5 waktu, kehidupannya akan teratur, akan bahagia karena dia berjalan sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak jarang kita lihat orang yang salat tapi dia miskin. Namun jangan salah bahwasanya betapa banyak orang yang miskin tapi dia bahagia. Karena kebahagiaan tidak diukur dengan harta. Naam, orang yang salat akan hidup dengan kehidupan yang bahagia di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu dia bermanfaat untuk orang lain. Orang-orang menyukainya karena dia bisa dimintai bantuan, dia bisa ditimba ilmunya. Naam. Sebaliknya orang yang tidak sholat, dia berada di jalan yang tidak benar. Kehidupannya tidak bahagia, bahkan lebih dari itu biasanya merugikan dan menyusahkan orang lain. Sekalipun dia terlihat kaya, rumahnya megah, mobilnya mewah, hartanya berlimpah, tapi seringkali orang seperti itu menyusahkan, merugikan orang lain. Karena dia memang berada di jalan yang salah, tidak sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, sikap tidak berhati-hati seperti itu ketika kita berada di dunia ini, tidak berhati-hati, tidak sesuai yang Allah perintahkan, berujung kepada kebinasaan untuk diri kita sendiri. Karena kita semuanya akan mati dan akan menuju ke negeri akhirat. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullun nasi yaghdu, semua orang itu sedang berlari. Saya, Anda, siapapun kita semuanya sedang berlari. Berlari menuju kemana? Menuju akhirat. Faba'i'un nafsah. Semua orang itu menjual dirinya kepada Allah. Famu'tiquha au mubiquha. Tapi kemungkinannya hanya ada 2. Dari sekian banyak umat manusia yang berlari menuju akhirat, hanya 2 kemungkinannya dan tidak ada kemungkinan ketiga. Yang pertama, mu'tiquha. Ada orang-orang yang menyelamatkan dirinya. Adapun yang kedua, mubiquha. Ada orang-orang yang membinasakan dirinya. Ada orang-orang yang dalam usahanya itu sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Nah, dalam usaha dia berlari di kehidupan dunia ini menuju negeri akhirat, dia berada di jalan yang diridhai oleh Allah. Maka dia menjadi hamba-hamba yang menyelamatkan dirinya. Nah, sebaliknya mereka-mereka yang kehidupannya tidak sesuai dengan syariat Allah, mereka itu membinasakan dirinya sendiri. Maka kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah, Syekh Abdul Razak tadi mengingatkan kita bahwa kematian bisa menimpa siapa saja dan pasti akan menimpa siapa saja, kapanpun dan dimanapun tempatnya. Yang seperti ini harus kita ingat agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang sembrono dalam kehidupan ini. Karena sekali lagi sikap ketidakhati-hatian kita dalam kehidupan dunia itu akan menjerumuskan diri kita sendiri. Kita yang bermaksiat, kita yang akan disiksa oleh Allah, bukan orang lain. Naam, kita yang beramal soleh, kita yang akan diridhai oleh Allah, bukan orang lain. Naam. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam pembahasan ini terkait dengan kematian. Beliau mengatakan, wa huwa ma'adzalik ya'ti lil anami faja'atan. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Kematian
datang secara tiba-tiba. Itu yang harus kita ingat. Bahwa kematian itu ketika akan datang tidak seperti tamu yang mengetuk pintu terlebih dahulu. Nah, dia juga tidak seperti teman dekat kita yang ketika akan berkunjung ke rumah dia nelpon terlebih dahulu mengabari. Dia tidak juga seperti misalnya hari raya Idul Fitri yang sudah jelas tanggalnya. Lebaran akan tiba pada tanggal sekian bulan sekian. Kematian tidak demikian. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Tanggalnya tidak ada yang tahu, bulannya tidak ada yang tahu, tempatnya tidak ada yang tahu. Nah, dengan sebab apa juga tidak ada yang tahu. Datang secara tiba-tiba menjemput siapa saja, di mana saja, dalam keadaan seperti apa saja. Dia akan datang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ingat. Oleh karenanya kita harus berusaha senantiasa berada dalam keadaan yang baik yang diridhai oleh Allah, bukan mengerjakan maksiat, bergelimang dosa, karena kita merasa khawatir jangan-jangan dalam keadaan seperti itu kita dijemput oleh kematian, wal'iyadzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika telah tiba ajal mereka, telah tiba waktu mereka untuk mati, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa minta ditunda sedikit pun, wala yastaqdimun, tidak pula mereka bisa meminta untuk dipercepat kematiannya. Kematian itu tidak bisa ditunda, tidak bisa pula dipercepat. Tidak bisa ketika kita sedang merasa iman kita naik, misalnya iman kita naik, kita sedang semangat beramal soleh, kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah wafatkan aku sekarang. Tidak bisa seorang pun yang meminta bisa seperti itu. Begitu pula sebaliknya, tidak ada seorang pun yang bisa minta untuk ditunda kematiannya ketika dia sedang bermaksiat misalnya, ya Allah tunda sebentar agar aku bisa bertaubat, agar aku bisa melaksanakan amal soleh walaupun hanya sedikit. Sama sekali tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda pun tidak bisa. Semuanya datang secara tiba-tiba, dan ketika sudah datang semuanya akan pasrah dan tidak bisa melawan. Itulah kematian. Harus kita ingat seperti itu agar kita menjadi hamba yang terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak berkata, "Fakam min insanin kharaja min baitihi yaqudu sayyaratahu faraja'a mahmulan 'alal akfan." Betapa banyak orang-orang yang keluar dari rumah dalam keadaan sehat walafiat, dia membawa kendaraannya sendiri, namun ternyata ketika dia pulang ke rumah dia sudah dinaikkan oleh mobil ambulan dalam keadaan sudah terbungkus kain kafan. Wa kam min insanin qala li ahlihi hayyi'u li ta'aman famata wa lam yat'amhu. Bukankah begitu banyak orang-orang yang ingin untuk makan dan sudah berkata kepada keluarganya, minta tolong siapkan makanan, ambilkan makanan, tapi ternyata dia mati sebelum sempat mencicipi sedikit pun dari makanan yang dia inginkan. Wa kam min insanin labisa thawbahu wa zarra zirarahu wa lam yafukka zirara thawbihi illa al-ghasil. Bukankah banyak di antara orang-orang yang sedang berusaha melepas bajunya sendiri, melepas kancing-kancing bajunya, tapi ternyata dia dijemput oleh kematian, akhirnya yang melepas kancing bajunya adalah petugas yang memandikan jenazahnya. Na'am. Fa fi dzikril 'abdi lil mauti manfaatun 'azimah. Ketika seorang hamba itu mengingat kematian, dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa besar. Fa bidzalik tastayqidul qulubul ghafilah. Hatinya akan hidup. Hatinya yang dulu sempat lalai, yang sempat mati, atau mungkin hatinya membatu, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Jika dia mengingat kematian, bahwa dia datang secara tiba-tiba, dia memisah antara kesempatan beramal dengan waktu untuk mempertanggungjawabkan segala amal, bahwa dia akan menjemput siapa saja, kapanpun dan dimanapun, maka hatinya akan kembali hidup. Wa yahsunu iqbalul 'abdi 'ala Allah 'azza wa jalla.
Dan dengan mengingat kematian, setiap hamba akan menjadi hamba yang soleh. Dia akan bersemangat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa tazulul ghaflat wal i'rad an ta'atillahi azza wa jal. Dan akan hilang semua godaan yang menjauhkan dia dari Allah. Akan hilang godaan syahwat, akan hilang godaan syubhat yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan hilang. Akan sirna. Nah, akan pupus godaan-godaan syaitan jika seorang hamba itu senantiasa mengingat kematian dan mengingat bahwasanya dia akan menghadap kepada Allah membawa amal-amalnya sendiri. Naam. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Seandainya sekejap saja hatiku tidak mengingat kematian, aku khawatir hatiku akan rusak. Masya Allah. Sa'id bin Jubair berkata, seandainya sekejap saja hatiku lupa akan kematian, aku khawatir hatiku akan rusak. Begitulah berkata seorang salaf, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau merasa bahwa mengingat kematian itulah modal yang membuat hati beliau senantiasa hidup, senantiasa mengingat perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah modal yang membuat beliau terus bersemangat mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itulah modal yang membuat beliau bisa untuk terus bersabar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau mengatakan, sekejap saja hatiku lupa akan kematian, aku khawatir hatiku akan rusak, akan dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan syubhat. Karena aku bisa menghindari syahwat dan syubhat ketika hatiku itu senantiasa mengingat kematian. Naam. Syekh Abdul Razak berkata, "Wala yazalul 'abdu bi khairin ma kana nadiran li mawqifihi baina yaday Allah 'azza wa jalla yaumal qiyamah ba'da mamatih wa masirihi ba'dal mamat." Dan seorang hamba senantiasa berada di jalan yang benar jika dia terus mengingat waktu di mana dia menghadap kepada Allah setelah hari kiamat dan setelah kematiannya. Orang akan senantiasa berada di jalan kebenaran dan kebaikan jika dia terus mengingat hari itu, hari di mana dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan ini ditutup dengan perkataan Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, di mana beliau menukil perkataan Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala. "Massaltu nafsi fil jannah akulu thimaraha wa ashrabu min anhariha wa u'aniqu abkaraha." Nah, seringkali aku mengajak diriku untuk membayangkan aku sudah masuk surga. Aku bisa memakan buah-buahannya, meminum langsung dari sungai-sungainya, dan bersenang-senang dengan para bidadari di dalam surga. Thumma mathaltu nafsi finnar akulu min zakkumiha wa ashrabu min sadidiha wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha. Kemudian aku juga sering mengajak diriku untuk membayangkan masuk ke dalam neraka, di mana aku memakan dari buah zakkum, buah yang berduri. Buah yang berduri yang jika dimakan akan menyumbat jalan makan dan jalan pernafasan. Wa asyrabu min sadidiha, meminum dari nanah yang mendidih di dalam neraka. Dan aku diikat dengan rantai-rantai di dalam api neraka. Faqultu li nafsi, setelah aku membayangkan surga dan neraka seperti itu, aku bertanya kepada diriku sendiri, ay nafsi ayyu syai'in turidin, wahai diriku, mana yang engkau inginkan? Qalat, maka diriku akan berkata, uridu an uradda ila dunya fa'amala salihah, aku ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh walaupun hanya sedikit. Qultu, maka ketika itu aku berkata kepada diriku sendiri, memotivasi diriku sendiri, fa anti fil umniyati fa'mali, sekarang engkau masih diberi kesempatan, maka perbanyaklah amal soleh. Sekarang
engkau masih memiliki kesempatan untuk beramal soleh, maka beramal solehlah wahai jiwaku. Demikian yang dilakukan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, memotivasi dirinya untuk beramal soleh, membayangkan berada di surga, menikmati semua nikmat yang ada di dalamnya, dan membayangkan dirinya dilemparkan di neraka, disiksa dengan semua siksa-siksa yang pedih di situ. Kemudian menawari dirinya, mau kemana sekarang? Ternyata dengan itu dirinya bersemangat untuk beramal soleh. Dan beliau terus berkata, masih ada kesempatan, maka ayo beramal soleh. Hindari perbuatan maksiat, perbanyak amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kaidah yang ketujuh yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam buku kecil ini, dalam usaha kita membersihkan jiwa kita, yaitu kita diajak, diingatkan untuk terus mengingat kematian dan hari pembalasan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu semoga hati kita menjadi bersih, menjadi lembut, tidak mengeras apalagi mati wal'iyadzubillah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terus berada di jalan kebaikan dan kebenaran sampai akhir hayat kita. Kita terus menjadi hamba-hamba yang mengerjakan amal-amal soleh dan akhirnya pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Naam. Baik. Ada satu pertanyaan sebelum ditutup kajian kita. Bagaimana menghadapi orang yang dengan lisannya suka mendolimi orang lain dengan namimah atau dengan adu domba, kemudian mencela-mencela, artinya tidak konsisten begitu? Apakah kita tetap terus berbuat kebaikan kepadanya, menasihati, atau justru menjauhinya, mengingat mudarat jika di dekatnya? Nah, pertanyaannya bisa difahami ya. Ketika ada orang yang kita lihat bahwa lisannya tidak dijaga, bagaimana sikap terbaik? Apakah kita menasihatinya atau menjauhinya dalam rangka menyelamatkan diri kita sendiri? Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat sesuatu yang buruk, melihat kesalahan, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saling menasihati. Itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti yang disampaikan dalam pertanyaan, jika ada saudara muslim atau muslimah kita yang tidak bisa menjaga lisannya, sibuk dengan adu domba, sibuk dengan berdusta, menceritakan aib orang lain misalnya, itu adalah keburukan. Kewajiban kita adalah saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Maka itu harus kita laksanakan. Mengingatkan saudara kita, naam, agar menjaga lisannya, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa agar dia menjadi hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Begitu pula kita sendiri akan menjadi orang yang beruntung ketika kita mengingatkan saudara kita yang salah. Jika kita menghindar, sama sekali tidak peduli, sama sekali tidak mengingatkan, itu adalah sebuah kesalahan. Karena berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban kita ketika melihat kesalahan adalah membenarkannya sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita bisa merubahnya dengan kekuatan kita, maka itu yang terbaik. Jika tidak bisa, maka menggunakan lisan kita menyampaikannya dengan baik. Jika tidak bisa, maka mengingkarinya dengan hati kita. Namun perlu diingat bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah tanda iman yang lemah. Jika imannya kuat, maka mengingkari kemungkaran dengan kekuatan atau dengan lisan, dengan perkataan, menasihati dan menyampaikan kebenaran kepadanya. Jika itu telah kita laksanakan, maka kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar sudah selesai. Naam, kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar sudah selesai. Adapun jika dia ternyata terus melakukan kesalahan-kesalahan itu, maka kita tidak lagi memiliki kewajiban untuk menegur dan mengingatkannya. Dan ketika itu kita diperintahkan menyelamatkan diri kita. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum.
Wahai orang-orang yang beriman, tidak akan merugikan kalian orang-orang yang sesat jika kalian telah mendapatkan hidayah. Wahai orang-orang yang beriman, tidak akan merugikan kalian orang-orang yang sesat jika kalian telah mendapatkan hidayah. Ayat itu Allah firmankan terkait dengan orang-orang yang sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika sudah beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kewajiban telah ditunaikan, adapun hasilnya diserahkan kepada Allah, dan setelah itu kita diperintahkan menyelamatkan diri kita, menghindari orang yang buruk agar kita tidak tertular keburukannya tersebut. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.